Zawiyah itu sebenarnya dia sebuah bangunan. Ya bangunan tinggallah bangunan dia. Tapi jejaknya itu ada pada tokoh-tokohnya. Jadi biasanya tokoh-tokohnya itulah yang harus digali pemikiran-pemikiran. Ya, bayangkan tokoh-tokoh ini kan melahirkan satu tulisan-tulisan yang menarik dalam tradisi keislaman kita. Belajar itu sama mereka itu kan mereka ini kan syekh ya, syekh. Atau dianggap taruhlah kita mengatakan mereka ini para sufi lah karena memang sufi. Mereka mengajarkan ajaran tasawuf. Makanya pentingnya fungsi perguruan tinggi ini untuk memahami esensinya ada di tanah Buton ini. Makanya pentingnya masing-masing perguruan tinggi itu untuk kolaborasi, tidak ada kata lain. Untuk saling bersinergi dan kolaborasi dan punya pemikiran besar terkait dengan pendidikan kita yang ada di Buton ini. Kalau tanpa itu, maka seperti yang saya katakan tadi bahwa peradaban ya tinggallah peradaban. Dan peradaban bisa mampu dijawab ketika lembaga-lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi yang ada di sini mampu bersinergi dan berkolaborasi untuk menghasilkan pengetahuan yang handal yang mampu diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Bahagia sekali hari ini saya berada di Galeri Gora Kota Bau-Bau. Nah, di sini kalau buat teman-teman semua yang ingin melihat souvenir khas Buton, di sini juga banyak aktivitas budaya Buton, banyak juga referensi-referensi, dan kami syuting di Gora. Kita dikasih frame yang sangat indah, ada foto-foto, ada buku-buku. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah bersama dengan sahabat saya, dua orang peneliti dari Stiki Pelmus, Penelitian Nusantara, dan Syekh Abdul Wahid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, hari ini sesuai dengan yang kita janjikan bahwa kita sudah 3 hari ini. Kita sudah 3 hari mencari waktu yang pas. Pertama kita ke zawiyahnya Keni Pulubula di Milai, kemudian kita ke Masjid Kuba Badia, berhubung hujan, dan alternatif kita di Gora. Nah, hari ini kita di Gora, kita akan coba berbincang, kita koja-koja soal zawiyah, jejak pendidikan keislaman di Tanah Buton. Nah, saya ingin yang pertama, saya ingin opening dulu. Saya ingin sampaikan kepada subscriber saya semua bahwa biasa disapa Ustaz Sarifudin ya. Ustaz Sarifudin, kawan bro ya, kawan. Ya. Jadi pernah meneliti soal zawiyah tahun berapa? Saya itu melakukan penelitian waktu saya kuliah S2 dulu. Tahun berapa? 2018 kalau nggak salah. Luar biasa. Langsung melihat zawiyah-zawiyah yang masih ada sampai sekarang atau bagaimana? Iya, itu kan salah satu tugas sebenarnya, kewajiban dalam penelitian. Jadi untuk menghadirkan apakah ada bukti jejak pendidikan Islam di Tanah Buton itu, ya perlu menggali jejak-jejaknya. Itu salah satunya bangunannya. Sampai sekarang masih ada ya? Sampai sekarang masih ada, hanya saja ada sebagian yang utuh, ada juga sebagian yang ya bekas bangunannya itu sudah sehingga menjadi jejak dia. Nah, berikutnya ini adalah sahabat saya, Bang Rudi, dosen di Stiki Penelitian Nusantara. Nah, beliau ini background pendidikannya adalah Maniora. Pendidikan ya, magister pendidikan. S1-nya di mana? Sejarah Kebudayaan Islam. Sejarah Kebudayaan Islam. Yogyakarta. Nah, bahagia sekali hari ini kita bisa berkumpul di sini dan kita koja. Nah, seperti ada yang saya sudah catat di HP saya ini, bahwasanya sebelum kita bicara panjang, sebelum kita cerita banyak, saya ingin bertanya soal apa itu zawiyah, bagaimana peranannya dalam pendidikan Islam di Buton pada masa Kesultanan. Saya kira mungkin pertanyaan ini buat kawan Sarifudin. Silakan.
yang ditanya Zawiyah itu apa Zawiyah sebenarnya? jadi sebenarnya dulu itu saya cerita sekilas. Iya. Dulu itu saya pun bertanya hal yang sama Iya, sebenarnya, sebelum. tentang, tapi bukan itu pertanyaannya. Yang saya tanyakan itu ada tidak jejak pendidikan Islam di begitu. Tanah Buton itu. Oke. Jadi saya cari-cari, ternyata saya juga tanya-tanya juga sama kawan-kawan, ternyata ada namanya itu Zawiyah itu. Nah, setelah saya coba telusuri baik dalam narasumber dari tokoh-tokoh masyarakat Buton ini, khususnya yang punya darah ya, keturunan sultan ya. Ternyata ada jejaknya itu, dan namanya Zawiyah. Nah, Zawiyah itu sebenarnya adalah satu nama yang diadaptasi dalam tradisi ajaran Sufisme yang berkembang di Nusantara, sebutan Indonesia. Nusantara pada ya. saat. Ya. Nah, masuk di Tanah Buton sekitar abad ke-19. Zawiyahnya. Tapi gelombang Sufisme di Buton ini ada jauh sebelum Zawiyah itu. Nah, tentu saja kalau kita baca sejarahnya itu ya seiring dengan masuknya Sultan Buton yang pertama itu. Iya, Sultan Murhum Khalifatul Khamis. Ya, sekitar abad ke-15 ya. 16 ya. Ya, Zawiyah sendiri sebenarnya dia berarti secara bahasa itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Ya, dia berarti memojok atau menyendiri. Biasanya itu ya pojokan-pojokan masjid, samping-sampingnya orang belajar, orang berzikir. Kan para sufi dulu kan terbiasa kalau habis sholat itu ya berzikir sejenak. Masya Allah. Kemudian melakukan semacam ritual untuk mengasah alam batinnya, bagaimana melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Itu bahasanya. Nah, kita mengambil itu sebagai bagian dari model yang dikembangkan di Tanah Buton untuk dijadikan sebagai kegiatan pembelajaran dalam ajaran tasawuf maupun fikih begitu. Nah, itu begitu kawan. Dahsyat. Artinya pojokan ya, pojok. Ya, ini ya. Secara bahasa ini memojok, menyendiri. Nah, kalau istilah Ulion itu pekalimo. Pekalimo ya. Masya Allah. Nah, berikutnya saya ingin tanya kepada Bang Rudi, mengapa pendidikan menjadi elemen penting dalam membangun peradaban di Tanah Buton ini? Silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Boleh merokok ya? Boleh. Boleh ya? Oh ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, terkait fungsi dari Zawiyah itu sendiri. Iya. Bagaimana kita selaku seorang pembelajar mampu berbicara atau bersinggungan atau bersahabat dengan diri kita sendiri untuk mengetahui siapa sang pencipta kita sesungguhnya. Masya Allah. Jadi dalam pendidikan itu sendiri sesungguhnya itu yang diajarkan. Pengetahuan itu mampu kita serap dan mampu kita menemukan ide besar untuk mampu menemukan ide besar dari apa yang kita dapatkan dalam pendidikan itu, sehingga bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan diri kita dan orang banyak. Sebagai fungsinya tadi, pendidikan sebagai apa tadi? Pendidikan sebagai elemen penting dalam membangun peradaban, dia sangat penting. Jadi berbicara pendidikan, bicara peradaban sesungguhnya kita berbicara sebagai landasannya adalah pendidikan. Karena elemen fondasi pengetahuan yang untuk merancang membangun peradaban itu ya dari pendidikan. Pendidikan yang kuat yang mampu mensinergikan antara hati dan pikiran itu sehingga berwujud tindakan nyata, ya seperti yang kita dapatkan di peradaban kita saat ini. Sesungguhnya itu yang diharapkan. Jadi kita tidak menjadi budak pengetahuan yang tidak mampu
ya memaknai pengetahuan itu untuk sebuah kemajuan. Dan ini penting. Kenapa pendidikan itu penting ditanamkan bagi kita, namanya generasi-generasi di Tanah Buton ini, untuk memahami fungsi dari pendidikan itu sendiri. Kenapa pendidikan itu harus kita betul-betul pegang, kita harus dalami, kita harus serapi, ya, sebagai kekuatan utama dan elemen penting dalam membangun dasar peradaban kita. Peradaban kita kan sudah jalan. Ya, di Buton Bagaimana dulu. peradaban yang jalan ini dengan bekal pengetahuan yang kita miliki, dengan memanfaatkan kemampuan yang kita miliki, harus kita sendirikan untuk terus membangun peradaban itu sehingga tidak mati peradaban kita ini. Apalah artinya pertemuan kita sesungguhnya pada kali ini adalah pertemuan yang tidak hanya berbicara tentang peradaban masa lalu, tentang perkembangan zawiyah di masa lalu, tentang pendidikan kita masa lalu, tetapi ruh masa lalu, ya, semangat masa lalu itu diambil sebagai semangat, ya, api semangat untuk menghadapi menembus peradaban ke depan. Masya Allah. Siap. Nah, disinilah pentingnya kebersamaan. Ya, kebersamaan. Pentingnya keseriusan, kesungguhan hati Ya. untuk benar-benar kita menyelami apa yang sudah menjadi jejak-jejak peninggalan leluhur-leluhur kita di masa lalu. Nah, saya ingin kembali ke Zawiyah. Tentunya kita tahu bahwa pendidikan berbasis agama di Zawiyah itu membantu menciptakan tokoh-tokoh intelektual di Tanah Buton ini. Seperti halnya Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, Sultan Muhammad Umar, kemudian yang di Baria itu, yang kemarin sempat kita ke sana, itu memang menjadi hal yang populer di Buton saat itu. Nah, kira-kira bagaimana ini? Bisa dijelaskan sehingga menjadi begitu diminati di Buton pada saat itu, sehingga mampu melahirkan tokoh-tokoh yang masyhur seperti halnya Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Beliau terkenal sekali dengan karya-karyanya, beliau sangat terkenal dengan zawiyahnya, beliau memiliki zawiyah. Nah, boleh cerita soal ini, silakan. Iya. Memang menarik ya. Iya. Kalau kita telusuri dua tokoh ini, sehingga dikatakan populis ya, atau populer di masa itu. Tapi sebenarnya mereka ini bukan hanya sekedar populis atau populer ya, tapi dua tokoh ini menjadi figur utama dalam menjaga keutuhan esensi daripada keimanan yang diajarkan dalam tradisi tasawuf itu. Jadi tasawuf di Buton ini kan berbeda juga dengan tasawuf kebanyakan di luar sana. Nah, menariknya ajaran tasawuf di Buton ini dijadikan sebagai dasar pijakan untuk sistem pemerintahan. Jadi kalau boleh dikata, sebenarnya pemerintahan di Kesultanan Buton ini adalah pemerintahan sufisme gitu, ajaran sufisme. Jadi Anda nanti kalau misalkan kita lihat dalam konstitusinya yang kemudian kita kenal dengan Martabat 7 itu, ada juga yang menyebutnya dengan Murtabat 7 ya. Itu kan semua diadopsi dari ajaran tasawuf, unsur-unsurnya, nilai-nilainya. Nah, kemudian di masa pemerintahan Sultan Idrus Kaimuddin ini memang Sultan Idrus Kaimuddin sendiri ini dia seorang sultan yang sangat produktif dalam menulis. Itu karyanya luar biasa sekali. Karyanya itu bahkan sekitar ratusan lah. Sampai sekarang menjadi sampai sekarang masih pembelajaran di pondok pesantren di Jawa. Jadi salah satu bedanya juga dua tokoh ini, di samping mereka mengajarkan tasawuf, mereka juga mengajarkan fikih, dan itu harus dilaksanakan pada sistem pemerintahan. Jadi kalau orang paham bahwa salat 5 waktu itu adalah sebuah kewajiban, mereka lakukan di masa pemerintahan. Jadi bahkan orang tidak sholat di masjid secara berjamaah itu dihukum. Ya, jadi
mereka mampu menjaga itu. Nah, sehingga wajar kalau dulu dikatakan syariat dan tasawuf di Buton itu harus seimbang, tidak boleh. Nah, mereka ini kan dua tokoh yang saling yang saling berkolaborasi dalam membangun tradisi keislaman di tanah Buton. Kalau Haji Abdul Ghani kan, Haji Abdul Ghani, dia di samping Kanekulu penasehatnya, dia juga semacam hakim yang menentukan, yang memutuskan Anda bersalah atau tidak. Nah, itu menariknya di sana sebenarnya. Sehingga mereka ini benar-benar tokoh yang menjaga konstitusi, juga menjaga tradisi nilai-nilai keislaman itu. Jadi mereka tidak melanggar etika konstitusi. Kalau zaman sekarang ini kan repot kawan. Benar. Nah, kembali ke Zawiyah tadi, ternyata Zawiyah ini memang menjadi jejak literasi ya di Buton, yang sampai hari ini bisa kita saksikan bersama di keraton masih berdiri kokoh. Zawiyah Haji Abdul Ghani, bisa disapa ini Pulubula, masih berdiri kokoh di sana. Kita sempat ke sana juga, rencananya kita mau syuting di sana, namun kendala beberapa hal. Kemudian kedua kita syuting lagi di Masjid Kubabadia, namun terkendala lagi. Dan alhamdulillah hari ketiga hari ini kita baru sempat melaksanakan syuting. Nah, berikut lagi saya ingin tanya ke Bang Rudi mengenai urgensi pendidikan sebagai penggerak peradaban di Tanah Buton. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pendidikan di Buton dalam perannya sebagai penggerak peradaban pada saat ini? Ya, silakan. Untuk saat ini, seperti kita lihat sendiri bahwa geliat pendidikan di Buton ini cukup masif. Kita cukup punya harapan besar terhadap pendidikan. Ini terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang berdiri di sekitar kita. Ya, termasuk juga institusi pendidikan seperti kampus-kampus sudah cukup bagus. Saya kira dengan adanya lembaga institusi perguruan tinggi seperti ini menjadi sebuah harapan baru bagi kita semua untuk bagaimana menggerakkan roda peradaban ini melalui jalur pendidikan di perguruan tinggi. Makanya pentingnya fungsi perguruan tinggi ini untuk memahami esensinya ada di tanah Buton ini. Makanya pentingnya masing-masing perguruan tinggi itu untuk kolaborasi, tidak ada kata lain, untuk saling bersinergi dan kolaborasi dan punya pemikiran besar terkait dengan pendidikan kita yang ada di Buton ini. Kalau tanpa itu, maka seperti yang saya katakan tadi bahwa peradaban ya tinggallah peradaban. Dan peradaban bisa mampu dijawab ketika lembaga-lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi yang ada di sini mampu bersinergi dan berkolaborasi untuk menghasilkan pengetahuan yang handal yang mampu diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat mampu merasakan hangatnya pendidikan itu di Kota Bogor atau di Tanah Buton. Jadi biarlah Socrates, biarlah Plato, biarlah pemikir-pemikir barat itu menjadi referensi kita. Tetapi yang kita angkat adalah kita punya khazanah-khazanah intelektual yang luar biasa juga, yang mampu berpikir besar tentang masyarakat kita, masyarakat Buton yang punya peradaban besar. Saya kira itulah fungsinya. Saya kira sehingga roda Zawiyah itu sebenarnya dia sebuah bangunan. Ya, bangunan tinggallah bangunan dia. Tapi jejaknya itu ada pada tokoh-tokohnya. Jadi biasanya tokoh-tokohnya itulah yang harus digali pemikiran-pemikiran. Ya, bayangkan tokoh-tokoh ini kan melahirkan satu tulisan-tulisan yang menarik dalam tradisi keislaman kita. Yang menggerakkan juga. Ya, baik dalam segi sastra. Misalnya kan ada Kabanti Ajuna, Indah Manusa. Ada juga terus kayak mungkin dalam sastranya itu. Apa namanya? Bula Malino itu. Itu kan kalau kita percakapkan itu dan kita coba telusuri itu luar biasa. Jadi bahkan tulisan-tulisannya itu menggerakkan kita untuk memahami bagaimana esensi daripada nilai-nilai luhur.
nilai-nilai pendidikan, kemudian nilai-nilai kemanusiaan, berkeluarga bagaimana dalam konteks sekarang ini. Kalau mengajar misalkan bagi guru dalam konteks sekarang ini bagaimana? Bahkan mereka itu memberikan satu kaidah dan contoh-contoh yang patut kita ikuti. Ya dulu kalau orang belajar itu sama mereka itu kan mereka ini kan syekh ya, syekh. Atau dianggap taruhlah kita mengatakan mereka ini para sufi lah karena memang sufi. Mereka mengajarkan ajaran tasawuf. Jadi ya murid itu bagaimana beradab pada guru. Sebaliknya juga guru bagaimana mentransformasikan pengetahuannya kepada ya layak, saya pikir layak dan relevan, bahkan tugas kita justru harus menggali itu. Zawiyah itu sebenarnya dia sebuah bangunan. Ya bangunan tinggallah bangunan dia. Tapi jejaknya itu ada pada tokoh-tokohnya. Jadi biasanya tokoh-tokohnya itulah yang harus digali pemikiran-pemikiran. Ya, bayangkan tokoh-tokoh ini kan melahirkan satu tulisan-tulisan yang menarik dalam tradisi keislaman kita. Yang menggerakkan juga. Ya, baik dalam segi sastra. Misalnya kan ada Kabanti Ajuna, Indah Manusa. Ada juga apa itu? Terus kayak mungkin dalam sastranya itu. Apa namanya? Bula Malino itu. Itu kan kalau kita percakapkan itu dan kita coba telusuri itu luar biasa. Jadi bahkan tulisan-tulisannya itu menggerakkan kita untuk memahami bagaimana esensi daripada nilai-nilai luhur, nilai-nilai pendidikan, kemudian nilai-nilai kemanusiaan, berkeluarga bagaimana dalam konteks sekarang ini. Kalau mengajar misalkan bagi guru dalam konteks sekarang ini bagaimana? Bahkan mereka itu memberikan satu kaidah dan contoh-contoh yang patut kita ikuti. Ya dulu kalau orang belajar itu sama mereka itu kan mereka ini kan syekh ya, syekh. Atau dianggap taruhlah kita mengatakan mereka ini para sufi lah karena memang mereka mengajarkan ajaran tasawuf. Jadi ya murid itu bagaimana beradab pada guru. Sebaliknya juga guru bagaimana mentransformasikan pengetahuannya kepada ya layak, saya pikir layak dan relevan, bahkan tugas kita justru harus menggali itu. Jangan hanya orang-orang barat saja yang pergi meneliti, kita juga harus gitu. Ya ini tantangan kita memang. Kita ini terlalu terlena dengan penelitian-penelitian yang sifatnya modern tapi meninggalkan jejak spiritualitas. Itu kering itu kawan. Tapi kalau kita coba teliti bahkan dalam lokalitas kita saja yang nuansa spiritualitasnya tinggi, itu jauh lebih mantap, jauh lebih jauh lebih berenergi. Jauh lebih basah ibaratnya dan tidak kering toh. Hati itu selalu dia menjadi tersirami oleh nuansa kerohanian, oleh nuansa religiusitas ya. Iya. Dahsyat memang ketika kita mulai menyelam lebih jauh tentang bagaimana khasanah Islam di Tanah Buton, yang ada hanya keharuan. Sebut saja benteng besar kita yang kita lihat sampai hari ini dari huruf dal itu, huruf Al-Quran. Kemudian beberapa bagian-bagiannya ada membentuk huruf waw, ada berbentuk huruf alif, dan luar biasa kita punya leluhur sudah menetapkan itu, sudah menyusun itu dengan sebaik-baik mungkin. Yang ada hanya kekaguman, yang ada hanya rasa syukur. Saya syukur lahir di Buton. Saya bersyukur minum air dari tanah Buton, memakan hasil dari tanah Buton, memakan hasil laut dari tanah Buton. Saya sangat bersyukur. Kira-kira apa yang membuat kita menjadi cinta, menjadi sayang dengan tanah ini? Itu yang menjadi spirit terbesar. Ya, jadi memang harus didekatkan. Ya.
Jadi kalau orang jauh itu kan terasanya ya hanya rindu saja. Rasa rindu saya jauh, gitu kan. Rindu dengan hal-hal yang dulu. Tapi kalau orang dekat itu, yang ada itu pelukan, keintiman, hubungan, sehingga orang menikmati rasa itu. Maka memang jejak spiritualitas Buton itu melalui zawiyah itu memang harus digali. Bedanya itu, kalau dulu itu kan tidak ada kurikulumnya, tidak ada kurikulum yang sistematik semacam sekarang. Tapi itu bisa kemudian kita telusuri bagaimana metode pembelajaran di zawiyah itu, bagaimana mereka mentransformasikan pengetahuan. Nah, meski kalau dulu itu di zawiyah ya, artinya tidak hanya di zawiyah, bahkan di pesantren-pesantren dulu itu dan kiai itu kan, syekh itu kan sebagai sentral utama, dia figur utama. Kalau sekarang yang menjadi sentral itu ya murid. Ya ini kan berbeda sekarang itu. Iya, berbeda sekarang. Dulu orang kalau pergi belajar, murid mencari guru. Sekarang beda. Guru mencari murid. Itu beda di sana. Jadi tapi ini tidak masalah. Tidak masalah. Ini kan bagian dari realitas perubahan zaman sosial, gitu, ya. Perubahan zaman. Yang mesti kita gali adalah bagaimana perjumpaan antara pendidikan dulu dan pendidikan sekarang itu melahirkan satu peradaban baru bagi masyarakat. Ya, memang benar. Nah, lanjut ke pertanyaan berikut, mungkin ini untuk berdua. Saya mulai dari Bang Rudi dulu. Bagaimana pendidikan dapat memperkuat identitas budaya Buton sambil mengikuti perkembangan zaman? Ya, jawaban ini memang menarik dan juga sebenarnya menggelitik dan juga menantang bagi pelaku-pelaku pendidikan dan penggiat pendidikan. Karena tidak lain jawabannya memang kita harus berpihak pada mutu pendidikan sendiri. Karena pada kenyataannya kita sudah punya lembaga-lembaga pendidikan yang sudah bagus. Tapi lagi-lagi mungkin di sini pada tahap kompetisi terkait dengan keberadaan kita dengan. Poinnya adalah memperkuat identitas. Iya, memperkuat identitas melalui jalur peningkatan mutu tadi. Mutu pendidikan itu harus ditingkatkan di dalam. Kita harus mampu mengeksplorasi lebih jauh tentang stok-stok pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang kita. Seperti ada orang-orang hebat kita, pikiran-pikiran mereka tentang pendidikan, tentang kemasyarakatan, tentang agama itu bagus. Saya kira sudah tidak mengalahkan juga para Socrates yang ada di sana. Tapi itu bagaimana kita eksplorasi lebih jauh. Kita gali dan kita temukan. Sehingga itu menjadi peta kekuatan kita, menjadi sumber inspirasi kita untuk bagaimana kita bergeliat dengan peradaban ini. Pemahaman kita terhadap pendidikan itu sendiri harus kita perlu gali. Sehingga antara seperti yang digaungkan bahwa teori dengan praktik itu harus sejalan. Antara yang yang kita pelajari dengan yang kita praktikkan. Sehingga itu bisa berimplikasi baik bagi masyarakat. Tentunya pendidikan itu sendiri kan adanya pendidikan sebagai solusi untuk bisa membangun masyarakat yang punya peradaban yang baik. Nah, berikutnya kita Pak Ustaz, kira-kira bagaimana ini melihat identitas budaya Buton ini menjadi kekuatan dalam mengikuti perkembangan zaman? Saya agak sebenarnya bukan agak pesimis. Memang kita harus merefleksikan diri dulu. Jadi masa lalu dan masa sekarang itu bukan berarti diabaikan begitu saja atau saling memisahkan. Memang menarik juga apa yang kemudian dikatakan oleh kawan-kawan kita di NU itu. Di NU itu kan ada tradisi namanya mengambil yang baik-baik di masa lalu, misalkan tuh yang baru, maksudnya kasih masa lalu yang baru, dan membuang yang buruk-buruk ibaratnya begitu. Kalau begitu.
Jadi hal penting yang mesti kita lakukan itu adalah jangan berhenti belajar. Ya. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Karena itu kewajiban bagi setiap orang, khususnya muslim tuh. Jadi dia mau masa lalu kah, mau masa sekarang kah, mau masa kedepannya, ya tugas kita sebagai manusia ini bagaimana menghasilkan karya-karya yang inovatif. Begitu juga di masyarakat kita, tradisi kita ini. Jadi pengetahuan itu tidak boleh dimiliki oleh satu orang saja. Dia harus sebarluaskan. Nah sayangnya ini pelajaran. Zawiyah ini hanya di Kesultanan saja ada. Ya. Tapi kalau padahal Kesultanan ini kan dulu ada Kadi, ada Barata. Kadi 72 Ya. Kadi 4 Barata. Ini seharusnya kan dia menyebar ke Kadi dan ke Barata-Barata itu. Ini enggak. Nah, kita harus belajar di situ. Belajar di situ. Benar. Iya.